Karena Trump itu menganggap semua orang dimanapun mereka berada, itu bisa disuruh semua orang jongosnya. Overconfidence, dan dia akan jatuh. Pasti jatuh. Bahwa mulai bangkit suara-suara anti terhadap Trump di negara-negara yang menjadi sekutunya Amerika. It's always something that needs to come from within. Dan Iran bukan negara bodoh lah ya. Dia udah lihat Irak jatuh, Suriah jatuh, Libya jatuh. Kok aneh ya, kita nggak ada sedikit pun rasa solidaritas terhadap Iran. Iya, berhadapan dengan agresi. Dan Netanyahu, dia udah penjahat perang, di ICC dicari, di dalam negeri korupsi. Indonesia nggak boleh mendua terhadap Israel. Nggak boleh dua kaki sama Israel. Trump itu pengennya masih tetap perang, keras. People on a California beach, thousands of marches planned in all 50 states. Stop the war! It's Joe McCoy from our Minneapolis. Justice for Brady, justice for good. In the name of humanity. In the name, won't be silent while our friends are gunned down. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Beliau adalah praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional, dan kita sama-sama tahu beliau hari ini sering menyampaikan gagasan yang luar biasa. Langsung saja saya memperkenalkan beliau. Dr. Dina Prapto Raharja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dina sehat? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Lagi sibuk nih Mbak Dina ya, selama perang Iran, Amerika, Israel ini. Di mana-mana saya lihat wajahnya Mbak Dina. Biasanya isu HI nggak pernah mainstream Iya, ya. iya. Tiba-tiba jadi mainstream sekarang Mbak ya. Iya. Mbak Dina, kemarin kita lihat serentak tuh negara-negara bagian di Amerika Serikat. Netizen, saya ingatkan ya bahwa Mbak Dina ini juga pernah ngambil PhD ya di Amerika. S2, S3 ya. S2, S3 di Ohio University ya. Ohio State. Ohio State University. Jadi pasti beliau memahami betul nih karakter orang-orang Amerika. Kemarin demo nih Mbak, 8 juta orang. Ya. Kurang lebih kira-kira hampir di sebagian besar negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat. No kings. Gitu ya. Jadi dia mempersoalkan arogansi Trump sebenarnya. Dan di dalam juga memprotes kebijakan Trump untuk terlibat langsung dalam perang Iran. Kira-kira seperti itu. Para selebritis juga turun, Robert De Niro dan lain sebagainya. Bahkan ada bekas pejuang mayor jenderal siapa saya lupa yang terlibat di perang Irak juga, itu turut memberikan statement bahwa sebenarnya Amerika tidak perlu turun lebih jauh di dalam perang di Iran ini karena cost-nya lebih bekas, cost sosial dan cost lain-lainnya itu lebih besar. Menurut pandangan Mbak Dina nih, apa yang sedang terjadi nih di domestik Amerika dengan melihat demo yang begitu besar kemarin? Satu, kita mesti lihat bahwa biasanya orang-orang Amerika Serikat itu apatis kan soal politik, apalagi politik luar negeri. Ya tipikal lah negara-negara besar. Orang ngurusin luar negeri itu jarang-jarang lah. Kedekatan isu orang dengan isu luar negeri itu biasanya jauh. Kecuali kalau menyangkut ke kantong. Kalau sudah menyangkut kantong orang, menyangkut kantong orang pasti lebih sensitif. Gitu. Jadi itu satu poin. Poin yang kedua, Donald Trump ini kan selalu membawa isu itu setiap hari. Bisa dibayangkan ya, orang yang awalnya nggak peduli pun saya rasa pasti jadi peduli. Kayak kita nih, jadi peduli. Karena udah gitu ngomongnya ganti-ganti setiap hari kan. Kadang maju, kadang besok tidak jadi. Lah, tergantung pasar. Tergantung pasar. Jadi, dan Trump ini kan sebelum, ya zaman saya masih di Amerika pun, dia kan punya reality show ya. Yang itu rame loh, zaman dulu, The Apprentice ya kan namanya. Dan dia di situ menonjolkan dirinya sebagai seorang, entrepreneur yang piawai gitu ya istilahnya. Yang sangat pandai menebak suasana pasar dan sebagainya. Dan agak populis. Agak populis juga. Jadi, dan poin ketiga, kalau kita lihat Trump ini kan sebenarnya bukan politisi yang berangkat dari bawah ya. Dia naik ibaratnya menunggangi saja Partai Republikan yang kebetulan juga mengalami kekosongan posisi figur. Dan Trump sendiri seseorang yang boleh dikatakan memang cenderung
kanan lah ya, pasar, makanya cocok dia sama Republikan. Dia nggak mungkin matching sama Demokrat. Jadi dengan Kanan luar ya. kanan jadi ada beberapa faktor sini yang saya sebut karena memang politik luar negeri, politik domestik Amerika Serikat itu kalau udah menjelang masa pemilu, kebetulan sekali sebenarnya ada pemilu sela. Ya. Pemilu Bulan sela 10 ya? tuh November. November. Jadi November tanggal 4 tuh tradisinya di Amerika Serikat sesuai konstitusi mereka. Jadi kalau pemilu sela itu apa sih? Pemilu sela itu pemilu untuk mengganti sebagian dari anggota Senat dan House of Representative. Jadi fungsinya kontrol, check and balance di Amerika Serikat ya lewat pemilu sela itu supaya kalau biasanya gini, kalau Republikan Demokratnya berubah komposisi, berarti terhadap eksekutif ceknya beda dong. Oke. Kontrolnya fungsinya akan berubah. Karena kalau beda partai harusnya menjadi lebih galak lah, lebih. Nah itu. Jadi kalau Demokrat nanti yang menang di pemilu sela, Trump berbahaya nih. Ya, posisi akan lebih berbahaya buat yang berkuasa lah. Oh, gitu. yang berkuasa. Minimal soal budget, soal ya apalagi deployment orang ke lapangan dan kritik terhadap dampak keputusan di luar negeri terhadap dalam negeri itu pasti akan berubah gitu. Jadi bisa dibayangkan kenapa saya bilang tadi penting nih, masa pemilu ini sebenarnya penting buat kita. Itulah windows of opportunity Trump cuma sampai situ menurut saya. Dan dalam teori di Amerika itu udah banyak studi soalnya berpuluh-puluh tahun itu termasuk studi yang tua ya kalau kita belajar American politics itu adalah soal swing itu. Biasanya kalau seorang presiden mengambil keputusan untuk go abroad, isunya lebih banyak luar negeri tapi dianggap gagal, udah pasti besoknya partainya kalah gitu dalam pemilu. Itu rumusnya dulu kita berdebat panjang tuh ya di berbagai kelas gitu. Maksud iya mungkin bisa juga ada anomali dan sebagainya. Biasanya ada, tapi biasanya polarisasinya itu tergantung polarisasi di dalam negeri. Jadi mungkin kemenangannya tipis, tapi tetap berganti. Gitu. Jadi ini adu kuat juga di Amerika Serikat. Kita tahu sejak Obama turun, itu sebenarnya makin nampak ya polarisasi di dalam Amerika Serikat. Antara Demokrat sama Republikan itu makin tipis perbedaan suaranya. Karena nggak ada tokoh juga. Dulu selalu didominasi oleh Demokrat ya? Dulu Demokrat relatif kuat lah gitu. Tokoh-tokohnya tuh lebih Terakhir Joe Biden. Terakhir Joe Biden, cuman sayangnya beliau sakit ya. Jadi itu udah, dan orang yang digadang-gadang seperti Kamala Harris ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jauh ya? Jauh sekali. Jadi ketika orang turun ke jalan itu satu menggambarkan memang isu ini makin dekat ke publik, orang lebih ngerti sekarang. Tapi yang tetap orang nggak ngerti itu Iran itu sebenarnya apa sih signifikansinya? Itu bisa positif, bisa negatif ya. Positifnya dalam arti ya ngapain kita spending money untuk kita buang-buang untuk negara yang belum jelas signifikansinya buat kita. Karena kebutuhan di dalam negeri di Amerika Serikat sebelum Donald Trump 2026 ini, 2025 dia juga mengalami government shutdown. Government shutdown itu artinya budget nggak disetujui karena ya spending yang diusulkan dianggap nggak memenuhi lah. Banyak pegawai belum terima gaji. Belum terima gaji. Gitu. Jadi kita bisa membayangkan orang turun ke jalan itu bukan karena bukan semata-mata karena gitu. Perangnya. Iya, bukan semata-mata karena perangnya gitu. Ada banyak faktor yang membuat orang turun dan momennya itu juga pas gitu karena menjelang pemilu. 8 juta banyak atau enggak, kalau untuk ukuran orang Amerika banyak. Mereka kan nggak peduli juga biasanya kan, seperti saya bilang tadi, biasanya apatis lah isu-isu kayak gini, ngapain turun ke jalan gitu kan. Mereka juga orang yang sangat politik, biarlah urusan politik, nanti kalau udah dekat voting baru dia pikir gitu. Jadi dengan turun ke jalan 8 juta plus kita lihat tagline No Kings ini di banyak negara juga diikuti. Ini sebenarnya satu wave gelombang baru yang menunjukkan bahwa ada satu tren geopolitik yang sebenarnya juga disadari oleh rata-rata orang kebanyakan ya. Bahwa ada relasi antar negara yang dianggapnya itu cuman tanpa batas gitu ya. Dan ini udah kebablasan kalau menurut saya sih. Karena Trump itu menganggap semua orang dimanapun mereka berada itu bisa disuruh seenak dia aja. Dia menganggap semua orang jongosnya ya? Semua orang jongosnya.
Ini kalau dalam studi Termasuk Indonesia dianggap jongosnya. nah itu. Oke, lanjut. Kita bisa ngobrol lagi tuh soal itu. Memang kalau sama Amerika itu kita harus kelihatan kuat ya. Oke. Satu pengalaman saya kalau berhadapan dengan orang-orang Amerika, never show weakness. You have to show your principle. Oke. Prinsip tuh harus kelihatan. Jadi Harus kalau punya pride ya? harus punya pride. Oke. Nomor satu, karena mereka itu model negosiasi gini. Atau gini Mbak ya? Oh iya, jangan sampai diginiin Iya, ya. sama Trump. Kan harusnya begini. Kalau Oke. dia udah taruh di meja di depan kita, saya mau ini. Terus kita gantian tangan kita. Saya juga punya mau. Oh gitu ya. Harus gitu dulu, keras Oke. ketemu keras. Baru dia mau ngomong sama kita. Kalau enggak kita cuma diperintah aja. Oke. Itu jangankan level kepala negara, level kita sesama students, Begitu. itu pun begitu. Apalagi Trump. Apalagi Trump. Oke. Jadi beberapa orang kan juga berpikir, berhadapan dengan Amerika Serikat kita harus ada tepo seliro, ada sopan santun, lain-lain. Itu salah. Itu salah. Oke. Teknik berhadapan dengan negara-negara itu berbeda-beda. Ada macam-macam cara. Beda kalau kita berhadapan sama orang Solo ya. Orang Solo Harus tepo selero. harus tepo seliro, atau orang Eropa juga Iya. beda gitu. Jadi ya kira-kira begitulah. Mbak Dina, ini kan menarik ya. Ketika gonjang-ganjing perang Iran, kita masuk ke BOP, tapi ternyata berita yang sangat memprihatinkan, 3 anggota TNI tewas diserang oleh Israel. Israel. Dia diserang oleh Israel, padahal dia adalah pasukan perdamaian di Lebanon. Apa yang bakalan terjadi dan harusnya Indonesia menyikapi secara bagaimana nih situasi ini? Indonesia nggak boleh mendua terhadap Israel. Oke. Itu poin satu lah. Mendasar sekali lah menurut Mendasar saya. ya? Mendasar sekali. Nggak boleh 2 kaki. Nggak boleh dua kaki sama Israel. Karena kalau sekarang sejak kasus Gaza itu udah terang benderang lah, di siang bolong lah Iya. apa yang dilakukan oleh Israel. Gitu. Karena kalau bisa dibayangkan Indonesia lunak dalam hal itu, apalagi mengeluarkan statement-statement yang justru menjamin keselamatan Israel, itu kan problemnya dia seperti mendapat angin. Israel seperti mendapat angin, negara Penduduk mayoritas Muslim Indonesia itu nggak bilang apa-apa tentang apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi menurut saya Indonesia itu harusnya pejuang nurani ya. Oke. Gitu. Jadi satu, posisi kita di Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan UNIFIL itu kan jelas mandatnya, Oke. tugasnya jelas. Jadi speak for that. Harus bicara atas nama itu. Itu jelas. Jadi nggak mungkin lah kita takut lagi-lagi sama Amerika. Jangan takut Amerika hanya karena itu ya. Apalagi ini 3 nyawa melayang ya. Apalagi sudah 3 nyawa melayang. Dan kita harus, sekali kalau saya bicara kekuatan Indonesia itu harusnya kekuatan nurani dunia, maka kita harus bicara sudah banyak nyawa yang hilang, bukan hanya orang Indonesia yang juga dibom oleh Israel. Dan mereka pasukan perdamaian juga. Maksud kita nggak bicara apa-apa sih? Even dia bukan TNI, tapi pasukan yang punya kapasitas mendapat mandat di PB ditembak oleh Israel, kita kecam juga ya. Harus kita kecam Apalagi juga. tentara kita sendiri. Apalagi tentara kita sendiri. Dan tadi perkembangan situasinya, kalau kita ikuti belum membaik. Karena si Israel ini masih terus Gempur. Oke. Artinya apa sih yang kita tunggu? Saya tuh membayangkan momentum apa lagi yang kita tunggu. Masa harus jatuh lebih banyak nyawa baru kita bicara gitu loh. Harusnya strict aja ya, langsung Strict. kasih pernyataan yang keras, kemudian keluar dari BOP. Keluar dari BOP. Itu yang paling penting ya. Itu paling penting. Ya, untuk Dan menandakan bahwa kita protes ya. pasti nggak ada solusi yang bisa dilakukan ketika kau di dalam gitu. Dan tadi poin yang berikutnya, statement keras mungkin dari pihak pemerintah Indonesia bilang udah kan, statement terhadap agresi Israel ini di UNIFIL cukup kan, nggak bisa cuman kalimat doang ya, tapi bahwa di lapangan Tapi itu saya lihat juga narasinya nggak terlalu keras, Mbak. Masih kurang, ya kan? Masih kurang menurut Masih saya. kurang. Kayak ambigu banget itu narasinya menurut saya kan. Iya. Dia nggak terlalu memperjelas tentang apa itu agresi yang dilakukan Israel. Menurut saya itu nggak terlalu tegas menurut saya. Ada kayak tak menjaga apa itu istilah ewu pakewu ya. Ewu pakewu ya. Padahal kan nggak boleh, ini nyawa melayang kan, tidak ada soal ewu pakewu. Sekali lagi kalau kita mengambil satu posisi itu bikin statement itu kan ambil posisi. Yeah. Ambil posisi itu kan harus berdasarkan apa yang berkembang toh. Oke. Apa yang membuat kita khawatir bahwa statement kita itu bisa dibantah sih sama negara lain kan gitu aja kan. Iya. Kalau dia udah jelas-jelas terang benderang tadi Iya, di iya. siang bolong melakukan berbagai macam agresi dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, bahkan terhadap
pasukan perdamaian. Iya. Sudah katakan gitu kan. Karena sudah pelanggaran hukum Sudah internasional. pelanggaran hukum internasional dan mau negara lain melanggar hukum internasional, mereka go ahead, kita kekuatan nurani dunia. Harus kita kedepankan itu. Oke, Mbak, 8 juta untuk ukuran Amerika itu besar. Karena kenapa? Orang Amerika itu kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan isu-isu internasional seperti Mbak Dina katakan tadi. Tapi ini sudah menyangkut kehidupan yang dekat dengan mereka. Kantong mereka udah terjepit Ya, kelihatannya. betul. Banyak pegawai di perhubungan udara menurut saya di bandara-bandara udah nggak terima gaji dan lain sebagainya. Karena shutdown itu ya. Shutdown itu. Plus juga biaya-biaya ini harian, grocery store, Anda bisa browsing ya, Oke, cari. ya. Perbandingan grocery store mereka tuh udah mulai, kalau kita udah biasa dengar ya, harga telur hari ini naik berapa Oke. gitu, diumumkan di radio. Ya. Tapi kalau di Amerika kan nggak pernah itu. Dan sekarang itu mulai terdengar. Sekarang itu terdengar. Kemudian harga yang paling orang sakit hati itu kalau naik harga ini loh, health insurance. Oke. Karena health insurance kan dibayar kantong sendiri Iya, kalau di iya. Amerika kan. Dan itu naik 300%. Luar biasa ya. Luar biasa menekan. Artinya kalau you sakit, take care of yourself, intinya gitu kan. Iya, Federal government lagi sibuk sama perang. Oke, jadi mereka protes menganggap duitnya ini dipakai untuk perang, kira-kira seperti Iya, gitu ya, gitu. sehingga mereka marah ya. Iya. Itu kira. Kemudian yang kedua yang tadi Mbak Dina katakan ada pemilu selanjutnya yang semakin dekat Iya. kan. Kita tahu persis tadi Mbak Dina bahwa Trump ini kan sebenarnya awalnya seorang entrepreneur, punya acara reality show. Iya. Yang sehingga orang Amerika itu menjadi kecantol kira-kira karena reality show-nya Iya. orang Amerika kecantol dan memilih dia kira-kira seperti itu. Iya. Jadi dia selalu membayangkan tentang Hebat gitu ya. tentang sesuatu yang menyangkut pencitraan supaya orang senang sama dia. Kira-kira begitu ya. Iya. Rating dan lain-lain sebagainya. Sehingga dia memilih juga orang kabinetnya kayak gitu-gitu ya. Modelnya menteri perang, menteri Iya. pertahanannya itu kan juga Menteri komentator. Pertahanan diubah menjadi Menteri Perang. Ya itu kan Bayangkan. juga komentator, analis di sebuah televisi ya. Betul. Padahal kan pangkatnya cuma mayor ya sebelumnya. Kira-kira seperti gitu Betul, ya. betul. Apakah menurut Mbak Dina, karena Trump orangnya seperti itu, kemudian didampingi oleh para kabinetnya, ada Menteri Pertahanan, Menteri Perang kalau misalnya, ada Menteri Luar Negerinya yang kualifikasinya agak mirip-mirip dengan Trump, maka kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika seperti sekarang ini yang dianggap sebenarnya tidak terlalu baik bagi orang Amerika sendiri atau merugikan orang Amerika sendiri, ini memang menjadi kenyataan yang mereka harus hadapi. Oleh karena itu mereka demo, mereka ingin mengembalikan lagi seperti dulu. Misalnya dalam pemilu mungkin mereka ingin kembali ada dominasi Partai Demokrat yang bisa mengontrol secara ketat jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang Republikan. Jadi kalau politik di Amerika Serikat itu mereka bukan pemilihan langsung. Ya. Jadi ada sistem namanya electoral college Oke. kan. Jadi masyarakat itu perlu ya, tetap perlu selalu menunjukkan posisi politik mereka, Oke. entah lewat polling atau lewat demonstrasi, untuk menunjukkan kecenderungan orang itu kemana. Dilihat dari angka, perkembangannya itu adalah justru suara Demokrat yang semakin anti terhadap Trump, dan mereka semakin terang-terangan anti terhadap Trump. Tapi suara Republikan itu masih di sekitar 80% masih pro terhadap keputusan Trump terlibat di Iran. Nah ini yang tadi saya bilang polarisasi itu yang masih terjadi di domestiknya Amerika. Oke. Jadi masih ada kayak fasad gitu loh antara pemisah gitu atau kelambu atau apapun yang membuat kita Jadi agak berarti suram-suram gitu. Trump ini dukungan di Republikan masih kuat juga Masih. ya? Oke, jadi dia masih percaya diri ya? Masih percaya diri. Oke. Itu di antara masyarakat bisa dibayangkan ya. Pasti ada sesuatu yang nggak bisa mereka lihat sehingga mereka bilang udah percaya aja, dia kan pandai, dia kan hebat, dia kan pemain market lain-lain. Sementara di kalangan politisi kan kita tahu ada dua mekanisme tadi ya, di popular vote sama satu lagi elektoral. Nah suara elektoral ini para politisinya juga masih sangat pro terhadap Trump. Jadi yang menarik sebenarnya bukan cuma suara di dalam negeri Amerika Serikat, tapi bahwa mulai bangkit suara-suara anti terhadap Trump di negara-negara yang menjadi sekutunya Amerika. Itu juga catatan penting, belum pernah terjadi sebelumnya. Utamanya NATO ya? Nah, utamanya NATO. Oke, Mbak, kalau kita lihat gambarannya ini kan Trump udah menyeret-nyeret nih, memanggil teman-temannya di NATO untuk terlibat, tapi tidak satu pun yang memberikan respon positif. Ya ada sih bersayap, kayak Inggris bersayap dan lain-lain sebagainya. Menurut Mbak Dina, ini fenomena apa yang sedang terjadi? Apakah NATO sudah mulai tidak percaya terhadap kepemimpinan Trump atau ada hal-hal lain? Bulan September lalu saya punya kesempatan datang ke Belgia, ke Brussel, ibu kotanya Uni Eropa,
dan Berlin, negara terbesar Oke. di Uni Eropa. Di situ kami bertuju kebetulan sama para orang-orang seperti saya lah ya, para pemikir dari 7 negara. Kita datang difasilitasi sama pemerintah Jerman untuk bertanya lah tentang berbagai macam hal geopolitik dan untuk membuka mata orang-orang Eropa juga tentang posisi Asia. Yang menurut pandangan sejumlah kalangan di Jerman itu nggak pernah kebaca. Asia itu dibayangkan mereka masih tetap kayak zaman dulu gitu loh. Padahal masih tradisional. Masih tradisional. Dan Asia itu mereka nggak bisa membedakan ternyata antara Singapura, Filipina, Indonesia, kemudian Pakistan, Kasian Jepang, sekali. Korea. Iya. Jadi tidak dianggap, nggak kelihatan apa definisi warnanya tuh nggak kelihatan. Padahal kan jelas ya. Kalau buat kita jelas, buat yang di Eropa ternyata enggak. Dan ternyata memang ada satu, kalau abang bertanya tadi di Eropa tuh ngelihatnya apa? Satu, Eropa tuh masih hidup dalam comfort zone ya. Jadi ketika Trump melabrak ketika dia periode kedua kan dia melabrak lagi tuh ya. Periode pertama kan dia udah bilang, NATO tolong ya bayar semua your bill gitu. Semua pengeluaran kamu you take care of yourself gitu kan. Terus periode 2 dia benar-benar kan bilang pokoknya sekarang harus bayar 5% dari anggaran belanja kamu harus untuk NATO. Karena kita nggak mau nih bayar. Bahkan untuk dari Yemen aja di Houthi itu kita nggak mau gitu. Jaga di pelabuhan-pelabuhan transit-transitnya Eropa, barang Eropa dia nggak mau tuh di Timur Tengah. Oke. Itu menurut saya sebenarnya udah teguran keras dari Amerika Serikat. Tapi apa yang terjadi begitu saya lihat mekanismenya itu masih kayak orang nggak denger gitu loh. Masih kayak ya satu karena mereka berpikir gini, Trump itu bicara seakan-akan ini bukan negara. Seakan-akan dia juga nggak ngerti bahwa Uni Eropa itu satu perkumpulan negara-negara yang punya prosedur kan untuk mengambil keputusan naik budget gitu kan. Nah, dia lupa bahwa itu negara-negara berdaulat. Negara berdaulat. Jadi yang menarik adalah negara Eropa ini berpikir nanti juga lewat. Terus what did you say when Trump asked that questions to you? Dia bilang intinya ya udah kita dengarkan saja. Nanti dia juga akan tahu bahwa itu nggak mungkin dilakukan. Termasuk ketika Trump sempat nodong, tolong beli 600 billion untuk produk-produk Amerika. You didn't say anything, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, no. Kenapa? Ya because it's impossible. It's a market process, itu proses market, nggak mungkin kita beli. Jadi satu, Uni Eropa itu buying time, dia pikir udahlah nanti juga orang Amerika akan ngerti. Jadi lagi-lagi kalau kita mau bilang ini reality show tertentu, mungkin itu reality show. Terus yang kedua, Eropa itu sampai bahas, saya sempat pertemuan berikutnya di Turki. Kita bahas ada pertemuan antar bank ya. Jadi para pembicara dari berbagai negara di Eropa plus Turki, karena dia juga ingin masuk Uni Eropa, bicara soal struktur keuangan di Eropa. Kan mereka masih ngutang tuh dari Marshall Plan Amerika Serikat dulu ya, Perang Dunia Kedua. Jadi pertanyaannya, kalau Amerika Serikat tiba-tiba melakukan disrupsi seperti itu, efeknya ke sistem fiskal moneter gimana? Gitu. Dan intinya ternyata jawabannya yang nggak mungkin sih bisa diubah. Trump boleh bicara apapun, tapi sistem struktur kerjasama ekonomi, kerjasama pembiayaan, perbankan itu tetap akan berjalan sesuai kesepakatan yang ada transatlantik gitu loh. Jadi mereka pikir masih sebenarnya selama itu nggak nyentuh, apapun yang dia lakukan tidak menyentuh itu, nggak akan ada perubahan pembiayaan atau apapun terhadap perusahaan-perusahaan. Nah, situasi berubah drastis ketika Iran. Karena kemudian bahan baku dan supply chain berubah mendasar ya, karena pasokan jadi seret dan harga jadi super mahal. Menurut saya di situ baru kemudian Eropa mulai mikir, tapi masih lama. Menurut saya butuh waktu, mungkin masih 5 tahun lagi kali baru benar-benar bisa mengubah sistem di Eropa untuk mereka kan inginnya bercerai tuh. Kata mereka istilahnya strategic autonomy. Istilah yang dipakai. Istilah halusnya. Istilah yang dipakai oleh presiden dari Komisi Eropa. Kita ingin punya strategi otonomi, bahasa halusnya. Tapi waktu itu kasusnya Cina sih terutama. Karena dia bilang Cina itu kan sudah mitra buat Eropa. Dan buat Eropa memutus hubungan atau apa ya, menjauhkan diri dari China itu kan tetap butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba langsung
kita hukum Cina, mati semua mereka juga. Karena bisnis di sana, value chain-nya juga kebetulan kita kunjung ke Kadinnya sana segala macam, sudah sangat terintegrasi sama China juga. Jadi you hukum China, yang kena Eropa. Jadi berarti menurut Mbak Dina ada kemungkinan ya, tadi prediksi mungkin 5 atau 6 tahun ke depan Ya. udah berubah nih Akan. pola-pola pergeseran kekuasaan dunia. Ya, NATO tidak lagi berkoalisi sama Amerika, kira-kira seperti itu. Jadi NATO itu sekarang posisi pengambilan keputusannya yang masih istilah kalau orang politik kita bilangnya sticky. Lengket lah, susah diubah gitu kan. Karena ada kebiasaan, ada tradisi yang biasa digunakan, sehingga Amerika tuh biasanya mengajukan proposal, kemudian nanti yang lain baru menanggapi, baru mereka take action. Itu sistemnya sistemnya NATO, sorry. Tapi kalau sisi pembiayaan itu kan sifatnya di nasional. Nasional memutuskan mau bayar berapa nih ke NATO, nanti disepakati lagi di NATO. Nah itu yang sudah berubah. Jadi sejumlah negara termasuk Jerman, dan kita tahu Jerman sejarahnya apa ya di dunia ya. Sebenarnya ketika Jerman bilang kita setuju naikkan itu uang, dan kita mulai pikirkan apakah mereka akan, jadi Jerman sedang berpikir-pikir untuk mengembalikan kedaulatan nuklir juga kepada mereka. Itu kedepannya pasti sekali itu jalan, apakah bisa di stop trajektori itu. Artinya begitu 1-2 negara di Eropa seperti Jerman, Prancis memutuskan untuk punya tindakan sendiri terpisah, otoritas terpisah dari si NATO, kan nggak relevan NATO. Jadi ini semakin memperlemah kedudukan Amerika ya. Ya. Oke, Mbak Dina, kan kita lihat nih bahwa kenapa sampai Amerika ingin menarik NATO, karena ketika Selat Hormuz itu mulai ditutup oleh Iran, maka Amerika mulai galau tuh kelihatannya. Karena itu kan urat nadi ekonomi, kira-kira seperti itu saya gambarkan. Tapi kelihatannya NATO juga bisa bermain di belakang meja ya. Kita contoh misalnya Spanyol yang tiba-tiba melakukan deal tertentu direct dengan Irak ya, sehingga dia diberikan kebebasan melewati Selat Hormuz dengan bebas. Apakah kira-kira tindakan yang dilakukan seperti Spanyol itu ada kemungkinan juga akan diikuti oleh negara-negara NATO lainnya? Pasti. Saya hampir yakin, karena itu termasuk legacy ya, peninggalan warisan yang Trump tidak predict, itu bagian yang tidak diantisipasi akan terjadi. Tapi ternyata karena dia pikir ketika dia panggil bahwa ini NATO nih, urusan NATO, ternyata kan yang lain bilang sorry kita masih banyak urusan. Dan satu mungkin kalau kita cek balik gitu, mundur satu step aja ke belakang. Sebelum kejadian Greenland kan kejadiannya deal Trump sama Putin nggak jadi kan? Iya. Belum ada keputusan apa-apa kan? Iya, betul. Dan Rusia pada dasarnya tetap berkeras kan, tadi saya bilang di awal. Kalau kita sama-sama keras sama Amerika nggak ada solusi, pasti tunggu dia sampai kelar. Memang ada risikonya, tapi ya menurut saya akhirnya lepas tuh Rusia sekarang minyaknya udah keluar. Udah bebas ya. Udah bebas. Oke, kalau melihat kebijakan Amerika seperti itu, apakah Mbak Dina melihat bahwa perang ini kemungkinan besar berkepanjangan? Ya, jadi menurut saya yang sedang diusahakan Pakistan saat ini dengan sebagai mediator ya? Sebagai mediator baru setelah Oman kemarin gagal. Indonesia nggak jadi? Menurut saya nggak bisa. Gimana ya? Tadi Anda bilang Asia itu menurut dia nggak dianggap. Menurut dia nggak dianggap. Tapi gini, kalau sesudah saya merenungkan lagi, ngelihat lagi Pakistan, ngelihat lagi Oman, ngelihat lagi Qatar, beberapa negara yang sudah punya sejarah panjang bisa memediasi Amerika Serikat. Pernah punya sejarah memediasi Amerika Serikat, sama Turki lah. Kebetulan saya juga lihat. Nah itu kita bisa lihat apa sih yang dimiliki mereka yang tidak dimiliki Indonesia? Apa kira-kira Bang? Ya. Satu, mungkin Indonesia nggak punya nuklir, kalau Pakistan kan punya nuklir. Nah kalau dalam kasus ini betul, satu faktornya nuklir. Karena nuklir itu isu utama ya ketika berhadapan sama Iran. Dan yang menarik di situ adalah Pakistan, India, Israel ada di luar dari mekanisme internasional soal NPT, Non-Proliferation Treaty.
Sementara Iran itu patuh di NPT. Iya, betul. Tuh, itu satu faktor nuklir kita nggak punya pengetahuan. Terus yang kedua, semua yang diajukan oleh Pakistan bisa kita lihat adalah orang-orang yang sangat senior dan sepuh ya di bidang diplomasi. Oke. Saya udah lihat mereka diwawancara dan segala macam. Mereka itu sangat humble ya, sangat bahkan kalau ditanya apakah pasti akan berhasil Pakistan menyebatani, dia bilang kita mengupayakan. Jadi bukan bahasa sosmed yang kemudian bilang daripada kita enggak gitu kan. Bukan masalah itu, tapi dia bisa menjelaskan bahwa Pakistan misalnya itu berada di perbatasan. Kemudian dia punya modal juga kan kemarin tanda tangan Defense Pact, Pakta Pertahanan sama Saudi kan. Karena Pakistan tuh udah lama lah punya masalah macem-macem gara-gara situasi di kawasan tuh nggak stabil. Negara lain yang kita lihat juga seaktif itu di bidang luar negeri dan urusan pertahanan sama ini ya keamanan, Turki. Dia pasti punya banyak kaki kan. Dan Turki tuh paham lah Suriah, kemudian Jordan, dia Iran masuk. Qatar dia masuk sekarang negara teluk dan Turki sekarang bypassnya adalah modalnya dia ya untuk jadi mediator kalau dia mengajukan diri dan sekarang diajak sama Pakistan masuk juga karena dia punya jalur ke Afrika dan dia juga bagian dari NATO. Jadi persenjataan lain-lain dia ngerti, bisa ngomong sama Amerika kan. Pakistan menariknya dia itu mediator antara Amerika Serikat dengan Iran dari tahun 95 sampai 2015. Ketika JCPOA itu disepakati sama sama Obama. Siapa yang selama ini menjadi penengah? Karena kedutaan besar kan putus hubungan Amerika Serikat dengan Iran. Tapi sama seperti aturan internasional pada umumnya, kamu boleh putus hubungan diplomatik, tapi komunikasi antar negara nggak boleh putus. Tetap. Karena warga negara kan tetap jalan ya, ada orang Iran di Amerika, orang Amerika di Iran dan seterusnya, itu harus tetap dijaga. Komunikasi lewat mana? Lewat protektorat Pakistan. Sehingga Pakistan tahu luar dalamnya siapa aja diplomatnya di Amerika Serikat, jaringannya, siapa yang bisa diajak bicara. Channelnya lewat mana? Kita kan nggak punya soal itu. Itu yang kedua. Kemudian tadi diplomat senior menurut saya butuh banyak wajah ya kalau kita bicara mediasi. Karena mediasi itu kan pertama memecah kebuntuan. Nomor satu, kebuntuan untuk mau duduk bareng. Dari kita duduk bareng ngobrol gini, itu yang namanya proses diagnosa. Diagnosis masalahnya apa sih menurut kamu gitu kan, bolak-balik tektok-tektok. Kadang sesudah ngobrol panjang lebar nanti baru ketahuan caranya kita memilah masalah apa. Tadi kalau kembali ke pertanyaan Abang, masalah ini akan panjang atau enggak? Menurut saya ada sejumlah isu yang bisa dihentikan, dicarikan jalan keluar. Misalnya terkait Hormuz dan minyak. Tapi ada hal lain yang itu masih panjang banget masalahnya, yaitu terkait nuklir. Regime change juga itu nggak mungkin. Regime change juga, menurut saya itu berat banget, nggak akan mau lah. Impossible ya. Karena political solution is always something that needs to come from within. Harus datang dari dalam Iran juga, nggak bisa regime change tiba-tiba ditemplok. Dan Iran bukan negara bodoh lah ya. Dia udah lihat Irak jatuh, Suriah jatuh, Libya jatuh. Ya kan? Dan hanya dengan dipaksa aja untuk minggir. Buat ya kita bayangkan kita aja lah, orang-orang kayak kita aja kan kalau tiba-tiba dipaksa pokoknya kamu harus jalan seperti ini. Pasti patriotiknya tumbuh kan? Atau enggak ya? Jangan-jangan yang terjadi regime change di Amerika ya? Kalau di Amerika Serikat itu pergantian pemimpinan aja, rezim aku rasa masih sama. Oke Mbak. Analisis Mbak Dina bahwa ada kemungkinan perang berkepanjangan karena ada hal-hal yang agak sulit dinegosiasikan. Melihat apa yang terjadi sekarang kan Amerika sudah mulai melakukan deploy terhadap pasukan-pasukannya ya. Katanya sih kalau dilihat ini ada kemungkinan besar terjadi perang darat. Walaupun kalau kita lihat jumlahnya nggak signifikan untuk melakukan perang darat. Kalau menurut Mbak Dina, apa yang dilakukan Trump ini, apakah ini serius mau melakukan perang darat atau cuma bluffing untuk supaya Iran serius untuk melakukan negosiasi? Menurut saya bluffing. Bluffing ya? Bluffing. Pertama dari dua titik aja misalnya. Ketika dia nyebut dan analisis-analisis dari beberapa orang Amerika itu kan bilang ini akan menjadi targeted attack gitu kan. Ke titik-titik tertentu saja. Terus dia sebutin titiknya.
kayaknya nggak pernah ada di orang mau perang di negara yang sesulit Timur Tengah, dan itu dideklar titik yang mau diserang adalah pulau ini, pulau ini. Orang udah tunggu tuh di situ. Iya, makanya udah tunggu. Misalnya kan. dia sudah bilang Pulau Kars, pasti Iran sudah tunggu dia. Exactly. Dan yang kedua, titik yang dia sebut itu adalah wilayah yang posisinya lebih di dalam. Jadi masuknya dari mana? Mau dari udara. Dan saya dengar beberapa analis yang angkatan udara tuh Pak Syarki misalnya gitu kan, Agung Sasongkojati kan bilang, nggak mungkin juga dia mau lewat udara, nanti turunnya itu di daerah pegunungan yang sangat sulit. Ditembakin aja di situ. Tembakin aja dia di situ. Dan saya ingat kasus waktu ada itu loh, hostage. Iran hostage. Orang-orang Amerika Serikat yang ada di kedutaan Amerika Serikat di Teheran di Sandra ya. Iya, pada saat baru-baru terjadi revolusi Iran. Revolusi Iran, ya. Yang di kedutannya kan. Di kedutannya. Mahasiswanya. Betul. Dan itu masalahnya kan bahkan nggak separah ini sekarang kan. Nggak usah, maksudnya dari Presiden Jimmy Carter nggak seheboh Trump. Memanas-manasi, memprovokasi. Itu dia mengirim pasukan untuk membantu menyelamatkan hostage aja, ditembakin di gurun, kelar. Dan langsung turun itu Carter. Nggak terpilih lagi kan, Partai Demokrat langsung kalah kan, langsung naik Nixon. Jadi kita harus bisa melihat secara geografis, menurut saya nggak masuk akal sih argumen itu. Kemudian yang kedua, pemainnya sekarang ada 3, ada Israel. Nah itu nggak disebut kan. Jadi menurut saya Pakistan ini berusaha untuk melunakkan Amerika dulu lah. Dengan harapan Amerika Serikat diajak duduk, diajak ngobrol, come to their senses, atau minimal dipecah. Nah ini salah satu strategi diplomasi biasanya kan dipecah. Supaya Trump ditinggal, kemudian dipengaruhi oleh orang-orang Amerika Serikat sendiri yang lebih pro terhadap negosiasi. Dicari titik lemahnya di mana supaya ada negosiasi. Habis itu baru Israel. Israel ini yang paling susah Bang, militannya itu. Yang menurut saya karena dia punya misi tersendiri ya. Dia punya misi sendiri. Israel Raya. Dan pemilunya Mei. Pemilunya lebih dekat lagi dan Netanyahu udah nothing to lose ya. Dia udah penjahat perang, di ICC dicari, di dalam negeri korupsi. Jadi dan Israel itu menurut saya dengan segala macam politik dia juga ini ya keras ya. Kubunya Netanyahu itu sangat kanannya pun makin lama makin mentok gitu ya, karena dia berusaha untuk menjangkau kelompok-kelompok agamis juga. Dia kanan ekstrim tuh ya. Kanan ekstrimnya itu bahkan saya bilang ekstrim karena udah nggak mikirin pasar, karena biasanya orang kanan tuh kan mikirin pasar ya, balance antara saya pakai senjata tapi juga dapat uang dari pasar perdagangan inilah dan itu termasuk perdagangan senjata. Ini dia udah nggak mikirin itu tuh. Udah kelihatan whatever it is lah, whatever it takes. Jadi udah terlanjur basah kali ya. Udah terlanjur basah, makanya si Yemen masuk. Makanya Hezbollah makin aktif. Irak hidup. Nah, menurut saya itu yang bikin semakin rumit. Makin rumit gitu. Karena satu dipegang, yang lain ini kan jadinya apa dong? Mesti diajak ngomong juga dong. Iya, karena tetap berkecamuk. Jadi menurut Mbak Dina bahwa yang semakin sulit di perang Iran ini karena Israel susah dikendalikan dan punya agenda tersendiri. Dan punya agenda sendiri, terpisah dari Amerika. Seandainya nggak ada Israel, mungkin ini lebih mudah ya? Lebih mudah. Oke Mbak, kalau begitu kira-kira kalau misalnya ada nggak kemungkinan misalnya Amerika diajak negosiasi nih, akhirnya menemui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dikonkretkan kesepakatan tertentu. Tentunya nggak semua kesepakatan kan, karena kan sulit seperti Mbak Dina bilang tadi, change nggak mungkin lah kan. Atau program nuklir juga nggak mungkin mau dia. Apakah misalnya kalau itu terjadi, tapi Israel terus melakukan serangan-serangan terhadap kepentingan-kepentingan Iran, katakanlah tidak langsung ke Iran, tapi dia membombardir Hizbullah di Lebanon, atau itu tetap mengganggu terjadinya kesepakatan dengan Amerika? Menurut saya tetap, karena Iran dalam posisi tidak mau menganggap bahwa urusan Hezbollah itu terpisah dari dia gitu loh. Iya, karena saya lihat dalam proposalnya dia masukkan bahwa ini harus melibatkan Hezbollah kan. Jadi itu agak sulit ya. Menurut saya itu yang agak sulit. Dan dengan perusakan yang sudah terjadi skala yang sekarang, udah mulai kena infrastruktur, perdagangan juga udah mulai terganggu. Itu kayak orang sekali rusak aja lah gitu. Supaya semua sama-sama berangkat dari titik yang sama gitu loh. Itu yang
saya khawatirkan ya, bisa makan waktu agak panjang supaya semua ngerasa udah sama-sama mulai dari nol ya. Itu yang agak ngeri itu. Karena Timur Tengah itu sangat sektarian, Bang. Jadi you bangkitkan patriotisme sekelompok orang, yang muncul itu bisa banyak gitu jenisnya. Iya, karena saya lihat itu juga pernyataan Menteri Pertahanan, Menteri Perangnya Amerika itu kan memicu sektarian juga, ya. Dia menyatakan ini perang air sama, ini perang, itu kan dia memancing sebenarnya kan menurut saya. Oke Mbak, kalau misalnya berkepanjangan nih, tadi kan Mbak bilang ada kemungkinan perang ini akan berkepanjangan. Maka kalau perang ini berkepanjangan, ini kan sebenarnya yang dikehendaki oleh Iran ya, perang asimetris itu ya. Ini akan memunculkan Iran sebagai pemenang atau bagaimana kira-kira analisisnya Mbak Dina? Kalau disebut sebagai pemenang, udah pasti Amerika nggak mau lah. Bahkan jangankan Amerika lah, tapi negara-negara Eropa, penonton yang lain juga pasti nggak pengen ada narasi bahwa Iran menang. Oke. Saya Karena yakin itu mengganggu national interest mereka ya? Mengganggu national interest mereka. Dan Iran itu secara historis itu juga dianggap sebagai duri dalam daging lah. Di kawasan atau di tingkat global. Oke. Atau sepelenya gini aja deh, India aja deh, yang kayaknya sekarang adem-adem aja ya. Menurut saya dia itu ngitung Iran itu posisinya apa, Pakistan ngapain sama si Iran, dia punya kepentingan apa ke depannya. Karena kan Pakistan dengan India juga rival ya? Iya, rival. Dan India itu targetnya menjadi major powers, global powers. Jadi, dan dia udah punya segala macam. Bangkit listrik nuklir aja 24 dia punya. Kita satu pun enggak. Jadi, ekosistem dia untuk sains, kemudian daya jangkau dia untuk senjata, bahkan sampai ke luar angkasa itu udah ada. Jadi aktor yang diam dalam situasi sekarang itu juga jangan dianggap nggak ada pentingnya ya. Jadi menurut saya Iran itu nggak mungkin dideklar sebagai pemenang. Tapi dari sisi kalau kita membayangkan yang akan dicari itu titik keseimbangan baru lah ya, di mana Iran itu akan punya peranan lebih signifikan di Timur Tengah ya? Di Timur Tengah, atau minimal dia bisa keluar lah dari semua tekanan embargo, itu aja dia udah posisi baru tuh. Apakah posisi itu tidak justru memungkinkan Iran akan membuat aliansi baru? Misalnya nih, diajak negara-negara terus, you gabung aja sama saya, kita buat aliansi baru, ngapain you gabung sama Amerika? Buktinya aku bisa nembak you nggak dibela sama, bisa nggak kira-kira bahasa kasar seperti itu? Dia buat aliansi baru, setelah misalnya dia memenangkan perang ini dalam tanda petik. Kalau saya dengarkan knowledge dari atau pengetahuan dari yang terkumpul terkait jaringan bawah tanahnya Iran, menurut saya yang dia gaungkan itu perjuangan yang sifatnya gerilya. Jadi bukan resmi lewat state, not to state relations. Berbeda dengan Saudi. Saudi sekarang lagi membangun kekuatan, dia masih belum punya apa-apa, tapi dia mau membangun nuklir juga. Melalui state ya? Melalui state. Dugaan saya, atau orang spekulasinya kemarin tuh bilang Saudi sama Pakistan bisa jadi tuh, karena Pakistan udah punya nuklir, tapi kan belum dapat rekognisi kan. Dan cuman nih tadi, masalahnya itu Timur Tengah nih ada masalah sektarian, ada Sunni Syiah, belum lagi di dalam Syiah pun ada macam-macam faksi ya. Di Sunni juga begitu. Di Sunni juga ada macam-macam faksi. It's not gonna be that easy menurut saya. Akan ada banyak layer, sama seperti kasus Suriah atau Libya, di mana begitu ditumpas ternyata negara-negara itu walaupun gagal, hancur dan segala macam, tapi kan kenyataannya masih bisa aja tuh diekstrak ya. Dan di lapangan kita malah berurusan dengan begitu banyak kelompok bersenjata. Nah itu sebenarnya kalau tatanan barunya ke depan, Timur Tengah itu justru dikuasai dengan kekuatan bersenjata, itu sebenarnya lebih berat kan buat Amerika. Buat Amerika. Dan buat kita juga ya, jadinya negosiasi Timur Tengah atau soal siapa nih yang mau diajak gitu atau ya? pekerja WNI kita yang masih selalu tertarik berangkat ke sana untuk bekerja di sana, bisa dibayangkan dong. Petrodolar masih ada, berhadapan dengan kekuatan energi transisi yang baru ya, energi bersih yang direpresentasi oleh Cina. Nah ini ke depan bentuk persaingannya apa, kita nggak tahu, tapi ya namanya dunia begitu ya, ada balance baru. Balance baru. Ya, Mbak Dina, apa sih yang
perlu kita ambil hikmah dari perang Iran ini? Karena kan menurut saya banyak hikmah yang harusnya kita ambil dari perang ini untuk mengevaluasi apa yang akan kita lakukan ke depan Indonesia. Posisi Indonesia, kan yang paling penting itu. Masa Indonesia hanya jadi penonton dan tidak dianggap? Kira-kira gimana nih? Saya satu lihat cara kita melihat Trump. Oke. Trump itu kalau semakin hari kita perhatikan, dan dia nggak sendiri, ada beberapa pemimpin dunia yang Modelnya serupa kayak dengan gitu. kayak modelnya kayak gitu. Lagi tren ini ya? Lagi tren ya. Basisnya kalau saya bilang model kepemimpinan hubris. Iya. Hubris. Jadi dia overconfidence, membentengi diri dengan orang-orang dan informasi yang hanya dia mau dengar, sehingga dia semakin bahkan dia nggak sadar dia destruktif terhadap dirinya sendiri, karena yang dibangun itu rasa bangga yang berlebihan, dan dia akan jatuh, pasti jatuh, dan jatuhnya dengan kekonyolan tertentu. Karena kalau orang berpikir bahwa dengan dia membangun kekuatan, semua orang yang dia pikir hebat ada sekeliling dia salah, karena banyak orang hebat itu justru nggak ada di dalam lingkar yang mau patuh terhadap orang yang nggak mau dengar. Itu jadi. Apakah itu juga menghinggapi kepemimpinan Indonesia? Memang kita itu mungkin berpikirnya gini, lesson learn buat Indonesia. Saya agak prihatin ketika isu ini naik, justru yang menonjol berkali-kali adalah bahwa urusan luar negeri itu kayak bancaan gitu. Seperti sesuatu yang meriah gitu loh. Dengan Indonesia menawarkan diri menjadi mediator, Indonesia aktif di berbagai macam forum, itu satu hal yang Hiruk pikuk ya? Hiruk pikuk. Padahal ada gemuruh, ada tepuk tangan. Ada yang tepuk tangan. Padahal dunia diplomasi itu dunia yang sepi. Harusnya senyap ya? Harusnya senyap. Dunia diplomasi itu butuh banyak perhitungan. Butuh banyak orang yang terlibat, dan nggak mungkin satu orang yang pegang. Oke. Lalu ambil kredit kemudian bilang, wah saya sebagai mediator, begitu kan. Nggak bisa, nggak pernah ada dalam sejarah. Karena dunia diplomasi itu tadi, kita harus berhadapan dengan berbagai banyak pihak yang pengennya masih tetap perang, keras, nggak ada titik temu negosiasi, kita diagnosa bareng-bareng apa, solusinya apa, mau solusi politik, solusi ekonomi, atau secara kultural kita bangunkan jembatan dulu atau apa, itu sampai pagi orang kerja nggak tidur, kemudian jadi nggak ada gegap gempita bahwa dunia diplomasi itu kalau dalam situasi seperti ini tuh keren dalam arti populis atau popularitas menjadi naik gitu. Maksud saya itu yang menurut saya miss ya. Bukan panggung yang harus tepuk tangan ya? Bukan panggung yang tepuk tangan. If you actually interested in doing it, investasinya tuh yang bener gitu. Dan orang-orang yang bicara atas nama negara itu harus bisa menempatkan diri sebagai wakil negara. Bukan orang-orang yang sekedar bicara hebat tentang dirinya atau diri tokoh-tokoh tertentu saja, dia harus mengangkat nama bangsa. Karena ketika kita bicara, Pakistan sebagai mediator, yang diangkat itu harkat sebagai bangsa Pakistan. Bangsa Pakistan. Bangsa Pakistan. Bukan individu mediatornya. Bukan individu mediatornya. Iya. Dan bukan para pejabat-pejabat yang duduk, dia duduk di jabatan ini. Bukan. Karena yang kerja itu pasti puluhan, ratusan orang di berbagai lini, dan dia harus kenal di lapangan. Coba nuklir, kita belum punya pengetahuan soal nuklir. Minyak, berapa ahli kita yang memang terlibat langsung terus paham logistik, rute maritim. Kemudian yang ketiga apalagi terorisme yang seskala Timur Tengah, internasional. Terus kita kan sebenarnya bisa juga membayangkan Indonesia aktif tuh bukan cuman langsung nyemplung di sini. Tadi kita bicara dari pinggir, ada masalah NATO, ada masalah Uni Eropa, ada masalah PBB, semua bisa kita terlibat. Kenapa yang harus di tengah-tengah yang jelas-jelas bukan bidang kita? Itu yang saya nggak habis pikir juga sih. Maksud saya bukan kita mengecilkan Indonesia, tapi justru kita mau taruh Indonesia itu punya kehebatan yang keliru ditonjolkannya dalam hal ini. Jadi salah menempatkan diri ya. Salah menempatkan diri. Akhirnya kita bisa lihat ini kapal Pertamina sampai hari ini belum bisa lolos. Itu kan berarti tidak piawai dalam bernegosiasi, dalam berdiplomasi ya. Atau ya kita dikalah oleh Malaysia loh. Malaysia udah diizinkan keluar dia bawa. Atau anggaran kita belum keluar, jadi belum dibolehkan keluar. Atau mungkin karena
Iran melihat bahwa pertama kita menjadi anggota BOP, kemudian yang kedua kita itu tidak pernah memberikan statement pernyataan yang keras mengutuk agresi Amerika dan Israel ke Iran. Nggak pernah loh ada statement yang keras ya. Betul. Bela sungkawa aja terlambat. Terlambat. Kira-kira seperti itu Betul. ya. Dan Iran itu sama kita sama-sama anggota BRICS. Iya makanya. Saya dan anggota OKI. Oke. Dan anggota non-blok. Oke. Jadi saya udah bolak-balik bilang, kok aneh ya, kita nggak ada sedikit pun rasa solidaritas terhadap Iran. Empati lah gitu. Iya, berhadapan dengan agresi. Kan Agresor. kata kuncinya kan agresor. Iya, karena seandainya saja serangan itu ada mandat dari PBB, seperti ketika Amerika dan NATO menyerang Libya, itu kan ada mandat sehingga NATO terlibat. Itu mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak menyatakan itu agresi. Tapi ini kan nggak ada mandat, makanya kita harus menyatakan itu agresi ya, kira-kira seperti itu. Iya, pasti ada, itu agresi. Dan kalau kita bilang lagi juga soal apakah ini strategi? Kan ada yang bilang bahwa ini strategi lah kita berhadapan dengan Amerika supaya kita ke depan aman dan segala macam. Dihitung atau nggak dihitung itu kita bisa lihat lah kalau orang di lapangan ya. Kalau dia dihitung, maka kita bisa melihat gerakan yang paling sederhana saja di dalam Kementerian Luar Negeri pasti ada terbentuk unit yang memang tugasnya memikirkan strategi berhadapan dengan Amerika seperti apa, kemudian turunannya nanti di kedutaan-kedutaan pasti ada perintah-perintah tertentu. Ini kan kita tidak saksikan. Tidak tercermin ya. Tidak tercermin, apalagi anggaran. Oke. Makasih. Luar biasa Mbak Dina. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Mbak Dina sampaikan ini mengedukasi ya. Memberi informasi sekaligus mencerahkan kita agar kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.